mendesak proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dilakukan sesuai mekanisme konstitusi karena yang bersangkutan telah melanggar konstitusi. Terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat dan lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus, Pak? Mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD. Terima kasih. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fathul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut.
Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintahan saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Situasi memanas, Presiden Prabowo Subianto disebut tak lagi memberi ampun kepada oknum bermasalah, apalagi yang sudah menjelekan institusi. undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara
Salam semua teman-teman netizen, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Tempat di mana kita membedah realitas fakta hukum serta dinamika politik kebangsaan secara tajam, objektif dan berlandaskan akal sehat. Dalam ranah demokrasi yang sehat, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas seorang pejabat publik adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Publik berhak mendapatkan kepastian serta transparansi atas setiap isu strategis yang menyangkut kepemimpinan nasional. Belakangan ini, panggung politik Indonesia kembali diwarnai oleh dialektika yang sangat menyita perhatian publik. Di satu sisi muncul desakan dan pernyataan sikap politik dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk para purnawirawan TNI, terkait dengan dinamika ketatanegaraan serta usulan pergantian kepemimpinan di tingkat wakil presiden. Di sisi lain, proses hukum terkait gugatan keabsahan dokumen dan riwayat pendidikan di lembaga peradilan juga terus berjalan dan menarik sorotan luas. Isu-isu ini bukan sekedar polemik di media sosial, melainkan bagian dari wacana hukum dan politik yang membutuhkan kecermatan bersama dalam menyikapi secara bijak. Secara prinsipil, perbedaan pandangan, kritik maupun tuntutan terhadap jalannya pemerintahan adalah yang wajar dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat, tokoh bangsa hingga para pakar dalam mengawal isu-isu konstitusional menunjukkan betapa tingginya kepedulian publik terhadap marwah kepemimpinan nasional. Namun demikian, seluruh proses dan aspirasi tersebut tentunya harus diuji melalui mekanisme konstitusi dan koridor hukum yang berlaku. Kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta transparansi di hadapan majelis hakim dan publik adalah kunci utama untuk meredam spekulasi serta menjaga stabilitas berbangsa. Sebagai warga negara yang bijak, kita tentu mengharapkan lembaga-lembaga terkait, baik DPR, MPR maupun institusi peradilan, dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara independen, adil, serta berorientasi pada kebenaran. Transparansi mutlak adalah jawaban terbaik untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai teka-teki yang berkembang di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat dan analisis teman-teman sekalian di channel Kabar Politik Viral mengenai dinamika politik dan proses hukum yang sedang berlangsung saat ini? Apakah mekanisme hukum yang ada akan segera memberikan penjelasan yang menderang bagi seluruh rakyat Indonesia? Silakan tuliskan pendapat, pemikiran, dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang sehat, kritis, argumentatif, dan tetap menjunjung tinggi kesantunan. Jika Anda menilai konten ini bermanfaat untuk memperluas wawasan kebangsaan, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan atau share video ini, serta menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan informasi politik terdepan. Kita membacakan pendapat-pendapat atau komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Rukiah memberikan komentar, kekuasaan tertinggi di NKRI ada di tangan rakyat setelah kedudukan hukum pasal 1 ayat 2 UUD 45.
Rakyat berkuasa memilih menolak presiden wakil presiden yang tidak memenuhi syarat atau ternyata juga tidak cakap dan jujur. Itulah kekuasaan tertinggi, kedudukan rakyat sebagai bentuk tugas rakyat ikut melaksanakan pemerintahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Rakyat juga punya tugas kewajiban memberi kontrol kinerja pemerintah agar pemerintah tidak menyimpang jauh dari filsafat amanat kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang diwujudkan dengan pesan, saran, nasihat, pendapat, peringatan. Itulah bentuk kontrol rakyat terhadap kinerja pemerintah. Teman kita Cak Dayat memberikan komentar, jangan biarkan hukum jalanan mengalahkan konstitusi. Teman kita Minu Kaimira memberikan komentar, presiden tidak pernah peduli ke rakyat, wajib dilengsarkan. Teman kita Herlin memberikan komentar, wajib wakil presiden karena melanggar konstitusi. Teman kita Suha Sudirno memberikan komentar, kalau benar ini beritanya saya sangat bahagia. Teman kita Usepuki memberikan komentar, saya sangat setuju kalau dimakzulkan. Teman kita Yusbuk memberikan komentar, apakah ini akan benar-benar terjadi? Pasti rakyat akan bersyukur. Teman kita Indra memberikan komentar, cepat-cepat biar bangsa ini berjalan lancar. Teman kita Abdurrahmat Kuala memberikan komentar, secepatnya dimundurkan, bikin malu bangsa ini. Teman kita Agus Purwanto memberikan komentar, lebih cepat dimakzulkan akan lebih baik. Teman kita Edi Sardi memberikan komentar, alhamdulillah, ayo ya Allah wapres diganti. Teman kita Rosiana memberikan komentar, alhamdulillah, masukkan Gibran, Allah bersama kita. Teman kita Min Power memberikan komentar, cacat konstitusi jangan dibiarkan lama, pemakzulan itu wajib dilakukan. Teman kita Mas Duki memberikan komentar, Gibran bukan pilihan rakyat tapi pilihan Jokowi dan pamannya Usman. Teman kita Irawan Parfum memberikan komentar, rakyat sangat-sangat setuju Gibran segera dimakzulkan. Kita lanjut, teman kita Jurnani memberikan komentar, nggak punya malu Gibran. Teman kita Malik Aksegaf memberikan komentar, pemilu 2024 tidak sah, dipaksakan menang. Teman kita Drayu Warkil memberikan komentar, lebih cepat dicopot lebih baik, demi Indonesia aman, damai, dan makmur. Teman kita Satrio Ponco memberikan komentar, alhamdulillah segera tumpas politik dinasti. Teman kita Omak Nisa memberikan komentar, alhamdulillah dimakzulkan. Teman kita Robin Yapti memberikan komentar, wapres tidak bermutu, wajib diturunkan. Masih banyak anak Indonesia yang cerdas dan berkualitas dan cinta tanah NKRI. Teman kita Esugiri memberikan komentar, betul sekali Bapak Prayitno. Teman kita Hermani Rahim memberikan komentar, cepat umumkan pergantian wapres agar Indonesia damai. Teman kita Asang Kucing memberikan komentar, kalau wapres dimakzulkan, alhamdulillah semoga Indonesia makmur. Teman kita Akhzuwaid memberikan komentar, segerakan pemakzulan demi kebaikan Ibu Pertiwi tercinta. Teman kita Dalex memberikan komentar, lebih cepat lebih baik makzulkan.
Teman kita Sutrina memberikan komentar, saya setuju banget. Teman kita Budi Warno memberikan komentar, kapan Konohan akan tentram dan makmur? Teman kita Misra Hadi memberikan komentar, saya setuju banget agar Indonesia makmur dan damai. Teman kita Sutria memberikan komentar, secepatnya diganti biar ada peningkatan hasil kinerja untuk negara. Teman kita Wahyudi Supriyatino memberikan komentar, pernyataan kebulatan tekad Purnawirawan TNI supaya Wapres dimajukan nggak perlu sampai 2029. Teman kita Detye Kurniawati memberikan komentar, alhamdulillah andai ini benar, bersyukur sama Allah sekalian dengan presidennya juga. Teman kita Mukhoris memberikan komentar, alhamdulillah jika Wapres Gibran diganti. Teman kita Tarwan memberikan komentar, sudahlah jangan diulur-ulur, kelamaan rakyat sudah bosan melihat pemimpin yang blow on. Teman kita Taufik memberikan komentar, semoga Gibran segera dimakzulkan dan semua keluarga Jokowi dan antek-anteknya segera dihilangkan dari pemerintahan Indonesia. Teman kita Karmini Oni memberikan komentar, alhamdulillah ya Wapres mengundurkan diri. Teman kita Epina Julisa memberikan komentar, lebih cepat lebih baik, ini negara bukan ketua RT, masih banyak yang cerdas, yang berpendidikan, SMP aja tidak tamat, gimana Indonesia mau maju? Teman kita Tatang Santana memberikan komentar, alhamdulillah NKRI aman. Teman kita Ambang Supriyatono memberikan komentar, ini suatu cara buat jatuhkan presiden terpilih. Demikianlah teman-teman komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Salam NKRI harga mati.